Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abidunia dari Institut Teknologi Mitra Gama Duri. Saya Hikmatul Fatah Putri dari Poltekkes Kemenkes Riau. Baik, di video kali ini saya sebagai pewawancara akan bertanya kepada salah satu teman kita, yaitu Hikmatul Fatah Putri, salah satu mahasiswi D3 Gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Riau. Nah, seputar apakah pertanyaannya? Nah, di video ini kita itu akan bertanya mengenai sejarah yang mungkin diketahui oleh Kak Taha mungkin ya, mengenai sejarah terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, kita pengen nanya deh kepada Kak Taha, kira-kira sepengetahuan Anda gimana ya sejarah mengenai terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya sejarah tentang proklamasi itu kan berawal dari Jepang yang mengalami kekalahan dari Sekutu. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945 itu Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Terus pada tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki juga dibom atom. Uh, Terus pada tanggal 15 Agustus Jepang juga menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, berita kekalahan Jepang itu didengar melalui radio dan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada saat itu golongan muda pun mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa menunggu Jepang. Tapi pada saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah perundingan yang sangat panjang dengan Ahmad Subarjo, disepakatilah bahwa proklamasi itu akan dilakukan secepatnya di Jakarta. Terus barulah pada tanggal 17 Agustus itu penyusunan teks proklamasi yang dilaksanakan di Rumah Laksamada Tadashi. Tokoh adik itu Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskahnya ditulis oleh Soekarno yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke. Nah, itu kan sejarah singkat tuh tadi mengenai alasan kenapa dibentuknya. Terus kira-kira menurut kakak gimana sih awal mula para pejuang-pejuang bangsa kita bisa bekerja sama merumuskan teks Pancasila ini gitu? Jadi proses dalam perumusan teks proklamasi itu itu dari pembentukan BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajit Manwetyo-Diningrat, terdiri dari 62 anggota tokoh bangsa Indonesia. Nah, di BPUPKI ini dia memiliki dua sidang. Sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu membahas tentang dasar negara dan pada 1 Juni 1945 Soekarno itu mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar serta pembentukan Panitia 9 yang mengajukan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah pembentukan BPUPKI dibubarkan, Jepang juga membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan tersebut. Nah, diketuai oleh Insinyur Soekarno yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Anggotanya itu ada 21 orang tokoh Indonesia. Berarti kalau kita lihat dari sisi sejarah, ternyata memang tokoh
eh, pejuang bangsa dan juga pejuang kemerdekaan bagi negara kita tuh memang mengorbankan semua yang mereka bisa ya Kak ya. Mereka mengorbankan ide-ide mereka, menyampaikan pendapat-pendapat mereka tentang dasar sebuah negara itu gimana. Eh, Mereka duduk di satu tempat, mencampur adukan pemikiran mereka untuk sebuah negara yang ingin menuju ke kemerdekaan. Jujur, sebenarnya cukup membuat kita sebagai warga negara Indonesia merasa kagum terhadap perjuangan sih. Nah, kalau dilihat dari perjuangan tokoh-tokoh kita nih, kira-kira pada saat pembacaan teks proklamasi itu gimana ya situasi dan juga sejarahnya menurut kakak pada waktu itu? Jadi sejarahnya itu pembacaan proklamasi ini kan dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta pada pukul 10 pada hari Jumat 17 Agustus di sebuah rumah di Jalan Pengangsang Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, pembacaan proklamasi ini menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Nah, jadi setiap pada tanggal 17 Agustus itu rakyat Indonesia ini merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan meriah dengan ditandai dengan upacara militer yang dilaksanakan di Istana Merdeka. Sementara itu beragam perlombaan yang dihadirkan seperti lomba punya pinang dan makan kerupuk. Seluruh masyarakat pun ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Oke, ternyata itu ya sejarah singkat mengenai terbentuknya teks proklamasi Republik Indonesia. Eh, dari pendapat yang kakak sampaikan tadi, kita bisa kupas satu persatu kalau ternyata proses untuk merumuskannya itu nggak singkat, bahkan butuh waktu yang panjang sampai harus menciptakan organisasi yang dibentuk hanya untuk mengurus masalah persoalan perumusan teks proklamasi itu saja. Dan jujur, dilihat dari perjuangan para tokoh-tokoh bangsa, memang mereka patut eh, semangatnya diteruskan oleh terkhususnya generasi muda seperti kita lah ya. Oke, kayaknya untuk penutupan satu pertanyaan terakhir deh. Pada teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tercantum eh, teks Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Ya, kita cukup tahulah tentang isi-isinya gitu kan. Nah, menurut Kak Taha, apakah nilai-nilai dari kelima sila Pancasila ini tuh masih cukup relevan dijalankan oleh negara Indonesia? Mengingat ya, di zaman yang serba cepat ini, di zaman yang informasi yang mudah menyebar ini, kita seringkali menemui kasus-kasus yang jika dilihat dan ditinjau dari nilai-nilai kepancasilaan, jujur itu tuh sangat jauh sekali, seperti adanya tindakan kekerasan, eh, masih banyaknya kasus kriminal, pencurian, dan juga yang saat ini sedang eh, banyak terjadi di Indonesia itu adalah korupsi. Nah, menurut Kak Taha nih, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih relevan untuk negara kita pada saat ini? Menurut saya ya, pendapat saya, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu masih sangat relevan. Karena apalagi kan kita ini beraneka ragam ya, kita tuh harus saling menghargai, apalagi di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda agama, kita tuh harus tetap satu dan nggak boleh beda-bedakan agama, nggak boleh membeda-bedakan agama, walaupun Tuhan
agama kita banyak, tapi Tuhan kita itu tetaplah satu, yaitu Esa, Tuhan yang Maha Esa. Apalagi di nilai-nilai kedua itu kan semuanya kayak yang adil dan beradab. Dan begitu juga dengan nilai-nilai Pancasila yang ketiga dan ketiga, empat dan lima. Kita tuh harus menghargai lah pokoknya, karena kalau tanpa ada nilai Pancasila itu tuh mungkin bakalan hancur kali ya, bakalan banyak uh, Permusuhan ya. kontras musuhan ya kayak Ya, gitu. Jadi dengan adanya nilai Pancasila itu tuh bakal membentuk menjadi satu kesatuan. ya. Jelas Jadi bahasa. ditinjau dari penalaran kakak, ternyata nilai-nilai Pancasila itu masih sangat relevan lah ya, mengingat isinya juga mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Adanya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nggak cuman sebagai makhluk beragama, tapi sebagai manusia itu sendiri ya kak ya. Oke, mungkin itu saja sih beberapa hal yang ingin kita tanyakan di wawancara kali ini. Dan buat Kak Taha, terima kasih karena sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan poin-poin penting bagi kita semua mengenai sejarah tentang terjadinya ataupun terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 ini. Dan semoga apa yang kita wawancarai ini ya mampu membuka wawasan baru kepada teman-teman semua dengan menarik sebuah kesimpulan bahwasannya kemerdekaan kita ini tidak diraih dengan cara yang gampang. Tidak hanya dengan perjuangan darah, tapi juga mental, emosi, kerja keras, waktu yang dikorbankan, dan juga pemikiran-pemikiran yang memang disusun menjadi satu kesatuan hingga terbentuknya sebuah teks yang menjadi sebuah dasar negara, bahwa negara kita ini adalah negara yang merdeka. Oke, mungkin sekian aja videonya. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Hikmatul Fataha Putri dari mahasiswi D3 Gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Riau. Kepada Kak Taha, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.